Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa dengan kekuatan Tuhan apapun yang terjadi di tengah badai, kita mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Sebab firman-Nya mengatakan bahwa kekuatan kita tidak seberapa, tetapi karena Tuhan sendiri yang pegang kendali, Tuhan sendiri yang ikut serta, maka kita akan bisa melewatinya bersama Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Oh, Kau kekuatan dan perlindungan, oh bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, oh Yesusku, Rajaku. Oh, Kau yang ku sembah Tuhan, Engkau pertolongan kami. Oh, haleluya. Engkau yang ku nantikan, Engkau yang ku sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya. Oh, dengan sayap-Mu Tuhan, kami mau terbang tinggi bersama Engkau. Karena lewat badai hidup, lewat rintangan, ketika kami terbang bersama Engkau,
kami diberi kekuatan dan perlindungan. Sebab Engkau gunung batu kami yang teguh, Engkau kekuatan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur ketika kami hidup menyerahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau sendiri memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Engkau mencintai kami tanpa syarat. Untuk itu kami mau mencintai Engkau juga tanpa syarat. Mencintai Engkau benar-benar dari hati kami, bahwa hidup kami memberikan yang terbaik. Pagi ini kami mau beri yang terbaik. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan punya rencana. Ajari kami untuk mengerti firman-Mu, sebab firman-Mu itu menguatkan, menegur kami, membawa kami ke dalam kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar, agar kami sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa kembali kita dipertemukan, semua bukan karena kekuatan saya dan saudara, tetapi bukan juga karena kehebatan saya dan saudara, tetapi ada campur tangan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu, dalam hidup ini saya mau mengajak saudara untuk setiap hari andalkan Tuhan dalam segala hal. Sebab itulah kekuatan yang harus kita pupuk, yang harus kita komitmen konsisten untuk terus berada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau baca bersama-sama di Ulangan 6 ayat 4-9 yang berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini, bahwa tradisi menulis ayat-ayat Alkitab pada tiang pintu, yaitu ini adalah mungkin berasal dari perintah Allah kepada umat Israel. Allah memerintahkan kepada bangsa Israel untuk menulis perintah-perintahnya pada tiang-tiang pintu. Sebagai apa? Cara mengingat akan Dia, dengan menyimpan perintah-perintahnya dalam hati mereka, yang mengajarkannya kepada anak-anak mereka, dan menggunakan lambang dan cara-cara lain untuk mengingat apa yang Allah perintahkan, dan mencantumkan kata-kata itu pada tiang pintu dan pintu gerbang. Bangsa Israel selalu diingatkan oleh firman Allah. Mereka didorong untuk tidak melupakan apa yang sudah difirmankan atau perjanjian mereka dengan Tuhan. Menampilkan firman Allah di rumah kita serta menanamkan artinya dalam hati dapat membantu kita membangun fondasi yang bersandarkan pada kesetiaannya sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci. Amin. Dalam hidup ini Tuhan mengajarkan kita mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Banyakkan dari saya dan saudara, hari-hari ini kita lebih dekat sama Tuhan karena ingin sesuatu. Kadang saya juga pernah berada pada posisi di mana saya memaksa kehendak Tuhan secara kita tidak sadar. Ketika saya berdoa, ketika
berdoa dalam hal kepepet, saudara. Dalam hal kepepet saya berdoa, ya Tuhan tolong buka jalan supaya namamu saja yang dipermuliakan, supaya orang melihat bahwa engkau ajaib dalam hidup saya. Tetapi ketika saya berdoa seperti itu, ya apakah Tuhan menolong saya waktu itu? Ya, ketika itu saya diuji, saudara, hatinya. Apakah saya mencintai Tuhan dengan segenap hati? Ya, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati tanpa ada embel-embel. Karena dunia sering memaksakan kita untuk menjadi pribadi yang mungkin akan dihormati atau yang akan diagung-agungkan. Ya, kadang kita salah mengartikan. Kita ingin berdampak, tetapi kita juga ingin terlihat hebat. Saudara, dalam hidup ini saya belajar banyak hal untuk saya menyampingkan ego saya. Saya harus melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan dan seperti untuk Tuhan, bukan untuk ingin dilihat hebat. Ya manusiawi ya, hidup di dunia kita pasti punya keinginan, kita pasti ingin berprestasi, kita pasti ingin menjadi orang yang terdepan gitu ya, itu manusia ya. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, ya hal-hal itu tuh tidak akan membawa kita dalam kenyamanan, kebahagiaan. Sungguh itu yang saya alami ketika saya lebih mengutamakan, wah saya harus hebat di dunia ini, saya harus terlihat wow gitu ya saudara. Tetapi yang saya kejar itu membuat saya stres. Dan akhirnya apa? Saya menyalahkan keadaan, saya hidupnya tidak tenang, ya saya juga tidak punya hubungan yang baik dengan Allah Bapa di surga. Bagaimana saya mau punya hubungan baik dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, kalau saya sendiri saja punya hubungan dengan Tuhan tidak baik. Untuk itu dalam hidup ini kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Memang ya manusia itulah ya, kamu kan tinggal di dunia, harusnya kamu logikanya, rasionalnya ya seperti dunia, ya itu kata dunia. Tetapi saya memutuskan untuk hidup di dunia tetapi bukan sama seperti dunia. Saya mau seperti Yesus, Tuhan Yesus yang disempurnakan selalu. Dalam arti dalam hidup ini saya mau diperbaiki segi hatinya, segi pikirannya, segi perbuatannya. Saya belajar berjalan untuk mengerti rencana Tuhan, walaupun ketika saya berdoa hari ini besok belum ada jawaban. Sebab jawaban-jawaban Tuhan itu bukan berarti langsung ada mujizat, tetapi ketika engkau diuji hatinya, apakah engkau tetap setia yang mencintai akan Tuhan. Saya mau mengambil bagian dalam hidup ini untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya pun juga mengajarkan kepada anak saya bahwa mencintai Tuhan itu harus ada bukti yang sungguh-sungguh ya. Jangan cuma menginginkan sesuatu, tetapi harus ada tindakan konsisten setiap hari yang memupuk rasa cinta kita kepada Tuhan dengan membangun hubungan yang baik, berdoa setiap hari, merenungkan firman Tuhan, melakukan apa yang dikehendak Tuhan, yang diperintahkan Tuhan ya. Sampai-sampai orang kalau ya ini di firman Tuhan bangsa Israel mereka disuruh ya tulis di pintu-pintu ya. Kalau sekarang mungkin di lukisan-lukisan tentang perintah Allah. Nah, kalau kita melihatnya itu setiap hari ya, kita pasti akan minim untuk melanggar perintah Allah. Tetapi kita bawa perintah-perintah Allah itu dalam hidup kita. Supaya kalau kita bawa setiap hari dalam hidup kita, kita melangkah mau melakukan kesalahan pun kita ingat bahwa ini yang dilarang Tuhan. Orang kalau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin dan diurapi oleh Tuhan, dia akan diingatkan oleh Tuhan untuk ini tidak boleh dilakukan. Ya, berbalik ya. Kadang di pikiran bilang gak apa-apa, tapi di hati bilang gak enak, gak tenang. Nah, itu Roh Kudus kan masuknya di hati, tetapi iblis di pikiran. Nah ya, jaga pikiran kita supaya pikiran kita ini
Selalu menyenangkan hati Tuhan, pikiran yang positif. Jangan biarkan iblis mencuri pikiran kita, mencuri pikiran-pikiran kita yang baik tadinya menjadi tidak baik. Karena di sini hati kita Roh Kudus. Ketika hati kita tidak tenang, ya berarti kita harus berdoa, harus mengusir, harus menguatkan diri kita bahwa kita ini ya harus hidup dalam pimpinan Tuhan. Orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan, dia tidak akan sembrono dalam hidupnya. Orang yang dipimpin oleh Tuhan, hidupnya akan menyenangkan hati Tuhan, ya berkata yang baik, bertindak yang baik dan penuh hikmat, tidak terburu-buru, tidak ngeyel, tidak tergesa-gesa. Tetapi kalau orang yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, dia tenang, tidak mudah berkata, tetapi bertindak, ya. Untuk itu saudara, Tuhan mau saya dan saudara kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, karena ini yang diperintahkan, ya. Dan ini harus diperhatikan. Ini firman Tuhan sendiri yang bilang. Dan juga bukan cuma itu aja, engkau juga harus mengajarkan. Nah, ya, mengajarkan anak itu berulang-ulang kali, ya. Kalau kita mengajarkan anak untuk belajar itu berulang kali, ya, seperti halnya anak saya mau ikut lomba mewarnai, ya dia harus latihan mewarnai setiap hari, ya, agar dia terlatih. Saya tidak menuntut dia untuk harus menang, tetapi setidaknya memberikan yang terbaik, ya, karena keputusan itu harus ada yang namanya berlatih, ya. Saudara kalau mau latih lomba apapun, olahraga, lomba nyanyi, lomba apapun, saudara harus berlatih supaya saudara mahir, ya. Berlatih itu bukan berarti kita maksudnya tidak mampu, ya, memang kita tidak mampu, tetapi berlatih itu untuk melatih kita, kesabaran kita, ketekunan kita, ya, dalam untuk menghadapi ujian. Dalam hidup ini juga kita harus berlatih apa? Dalam menghadapi badai, menghadapi tantangan, kita juga harus berlatih. Di mana berlatih kita harus menemukan tantangan, ya. Kita memang harus menemukan rintangan, terlatih supaya kuat, ya. Ya seperti halnya kita ikut lomba, terlatih supaya kita jadi mahir, ya. Sama hidup ini kita terlatih untuk menjadi kuat menghadapi badai hidup, menghadapi hari-hari yang mungkin penuh pergumulan. Kalau kita berlatih, terus dilatih, hati kita ini gak mudah rapuh, gak mudah baper. Untuk itu harus minta Roh Kudus, ya, menjamah hati saudara, memberikan saudara kekuatan. Karena hari-hari ini perlu Roh Kudus, perlu Tuhan, ya. Kita melihat dunia semakin hari semakin tidak baik, buruk, saudara. Apa yang mau diharapkan di dunia? Tidak ada. Mau harap manusia kecewa berat, ya. Mau harap suami kecewa berat, anak apalagi, aduh kecewa berat, ya. Untuk itu orang tua jangan berharap pada anakmu. Jangan berharap bahwa anak adalah nanti yang akan mengurusmu, ya. Ya kalau anak itu ngerti, ya. Tapi kalau anak itu tidak mengerti, ya jangan menuntut, ya. Tugas kita adalah menjadi orang tua yang melihat dan memandang kepada Tuhan, karena anak nanti akan melihatnya juga. Untuk berharap kepada Tuhan, ya. Jadi orang tua jangan berharap kepada anak dalam segi keuangan, dalam segi kesehatan, dalam segi apapun. Jangan berharap pada anak. Engkau akan kecewa orang tua. Engkau nanti akan menghitung-hitung nanti, ya. Untuk itu saya belajar. Saya bilang sama suami, besok kalau anak kita sudah besar, sudah punya rumah tangga, kita tidak boleh berharap pada anak. Kita mendoakan anak kita supaya Tuhan selalu menyertai. Itu tugas orang tua. Tidak boleh berharap, tidak boleh menuntut. Karena anak itu lahir juga bukan karena keinginannya, tapi keinginan saudara. Jangan jadi beban orang tua untuk anak, ya. Begitupun juga anak tidak boleh menjadi beban bagi orang tua, tetapi harus hormati, ya. Engkau memberikan segala sesuatu dengan cinta ikhlas. Tapi kalau engkau tidak dengan cinta ikhlas, jangan, ya, jangan lakukan dengan kepaksa. Tapi kalau engkau punya hati yang mencintai orang tuamu, ya hormati, sayangi, ya. Tetapi orang tua, tidak semua anak, ya, harus paham, ya, orang tua, tidak semua anak itu mengerti
dan memahami. Ya, jadi orang tua jangan stres. Wah, anak saya tidak paham. Saya sudah semakin tua, anak saya malah makin menjauh. Anak saya meninggalkan saya. Justru semakin tua engkau tuh dekat sama Tuhan, bukan meminta pada anak. Ya, anak itu juga punya keluarga, ya, yang harus diurus. Apalagi mungkin dia punya pekerjaan yang begitu berat, yang kadang kita orang tua tidak ngerti. Tapi justru orang tua harus mendoakan, kasih support, jangan menjadi beban, menuntut, jangan. Ya, karena anak tuh juga punya perasaan hati yang depresi juga. Ya, saya sebagai anak, ya. Untuk itu orang tua, ya, jangan pernah berharap kepada anakmu, karena saya yakin dan percaya anakmu pasti akan mengecewakan. Tetapi kalau engkau berharap kepada Tuhan, tidak akan mengecewakan. Karena Tuhan gak mau diduakan. Tuhan maunya kita itu ya bersandar kepada Tuhan. Amin saudara, mari kita belajar bersama-sama menjadi orang tua yang punya harap kepada Tuhan. Anak-anak jangan berharap kepada orang tua. Mungkin orang tuamu belum bisa memberi apa yang kau inginkan, tapi Tuhan mau mengajarkan engkau berharap kepada Tuhan. Saya sebagai anak pun belajar dari kecil berharap kepada Tuhan. Sebab kalau berharap kepada Tuhan, ada kekuatan, semangat, dan hidup yang baru. Amin. Mari kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami percaya Tuhan, ketika hidup ini kami mau berjalan bersama Engkau. Engkau sendiri yang bertindak, Engkau yang mengurapi kami, memproteksi kami. Kami mau hidup berharap kepada Tuhan, mengandalkan Engkau dan bergantung hanya kepada Engkau, bukan kepada apa yang ada di dunia yang membuat kami tidak nyaman dan bahagia, membuat kami takut, bahkan ragu. Tapi kami mau pegang teguh janji-Mu, kami mau berharap kepada Tuhan yang memberikan kehidupan, yang memberikan kami kekuatan. Untuk itu mampukan kami. Mungkin kami sendirian di rumah, kami mengalami kesepian, karena mungkin kami jauh dari anak-anak kami, atau dari orang tua kami. Kami mau Tuhan, kami tidak kesepian ketika Engkau hadir bersama kami. Engkau melingkupi, menjaga kami, karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur punya Engkau Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom.